Dan saat ini sudah ada Anjana Demira di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langsung saja akan kita tanyakan Anjana, sudah jam 12 lewat, apakah ini nanti persidangan telah dilanjutkan? Sidang putusan atau sidang vonis dari terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan kasus pembunuhan berencana menggunakan racun sianida masih ditunda. Di mana rencana awalnya dimulai sejak pukul 10 pagi, namun ditunda hingga pukul 1 siang. Dan bisa dilihat di belakang saya, keramaian saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang para pengunjung ini sudah menghadiri lokasi ini sejak tadi pagi. Sehingga para kepolisian pun menurunkan sekitar berjumlah 500 personil anggota kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kemayoran. Namun meskipun sudah diturunkan ratusan personil kepolisian, tadi pengunjung juga sempat menimbulkan ricuh di depan ruangan sidang, di mana kericuhan itu sempat menimbulkan keramaian massa dan juga kepadatan massa di depan ruangan sidang. Ya, NG Peter. Kira-kira ada berapa pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berapa yang bisa untuk masuk ke dalam ruang sidang? Apakah ada pembatasan? Ya Peter, memang pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diperkirakan sekitar 500 pengunjung. Namun yang bisa masuk ke dalam ruangan sidang hanya 200 pengunjung. Sehingga memang kapasitas di dalam ruangan sidang tidak mencukupi para pengunjung. Oleh karena itu memang tadi sempat diberitahukan oleh kepolisian yang boleh memasuki ruangan sidang hanya pihak keluarga maupun kerabat terdekat. Sehingga dari pihak kepolisian pun juga menyiapkan sarana bagi para pengunjung, yaitu disiapkannya 2 buah TV di depan ruangan sidang dan juga di depan lobi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, sehingga para simpatisan baik dari Wayan Mirna Salihin maupun dari Jessica Kumala Wongso bisa menonton beramai-ramai. Dan tadi baru saja juga sempat terjadi simpatisan dari Wayan Mirna Salihin di mana menyerukan pendapatnya bahwa ingin bahwa nanti majelis hukum dapat mengadilkan atau dapat memberi putusan yang seadil-adilnya. Memang NG Peter, polemik persidangan ini sudah menjadi bahan bicara dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Mengapa memang fakta-fakta persidangan ini sudah dimulai sejak 15 Juni 2016 lalu. Berarti memang sudah berjalan sekitar 5 bulan persidangan, di mana baik dari kuasa hukum Jessica maupun dari jaksa penuntut umum membawa saksi maupun saksi ahli. Dan diantaranya ini ada yang menarik, yaitu bahwa dari saksi ahli yang dibawa oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Mirna meninggal disebabkan oleh sianida karena ditemukan adanya korosif pada lambung milik Mirna. Sedangkan dari kubu kuasa hukum Jessica, saksi ahli pun juga menyatakan bahwa Mirna bukan disebabkan karena sianida. Sebab korosif yang dinyatakan oleh pihak JPU karena adanya limfosit, yaitu adanya peradangan di dalam lambung milik Mirna yang sudah akut. Dan dari pihak kuasa hukum Jessica juga menyayangkan mengapa jaksa penuntut umum tidak menyelidiki fakta-fakta atau menyelidiki penyakit-penyakit yang sudah diderita Mirna sebelumnya. Selain itu yang kedua adalah masalah CCTV yang selalu menjadi bahan pembicaraan bahkan hingga persidangan sebelumnya. Hingga persidangan kemarin, yaitu persidangan duplik, CCTV dianggap oleh kubu Jessica Kumala Wongso bahwa CCTV tersebut tidak asli, bahkan sudah direkayasa dan tidak bisa menjadi alat bukti yang sah. Sebab suatu alat bukti bisa menjadi sah di pengadilan jika memang diminta langsung oleh penegak hukum. Sedangkan ini hanya langsung diambil dari Cafe Olivier. Dan sedangkan dari kubunya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa CCTV ini merupakan CCTV yang asli dan tidak dirubah maupun tidak diedit. Fakta persidangan lainnya yang menurut saya tidak kalah menarik adalah masalah autopsi, di mana autopsi ini menurut jaksa penuntut umum tidak dilakukannya autopsi pada tubuh milik Mirna karena menghargai keputusan dari keluarganya Mirna untuk tidak mengotopsi Wayan Mirna Salihin. Sedangkan dari pihak kuasa hukum Jessica dalam persidangan, khususnya persidangan dengan kasus pembunuhan ini tidak bisa jika tidak dilakukan autopsi karena itu merupakan dari bahan dasar persidangan ini. Dan memang bahkan dari hingga persidangan sebelumnya, persidangan duplik kemarin, setelah persidangan kemarin pun jaksa penuntut umum masih yakin bahwa memang dari sekian banyak fakta-fakta persidangan, bukti-bukti persidangan, Jessica memanglah yang membunuh Mirna karena dianggap kesedihan Jessica atau yang dirasakan oleh Jessica baru terlihat mendekati putusan, yaitu hari ini. Dan tadi pagi kami sempat mendapatkan informasi dari kuasa hukum Jessica, yaitu Otto Hisibuan, terkait pernyataan Jessica sesaat sebelum hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Berikut merupakan pernyataan dari Otto Hisibuan. Saya harus yakin bahwa saya harus bebas. Lantas saya tanya, biar gimana kan you harus juga berpikir gimana yang terburuk kan gitu.
Dia bilang, Om, 1 hari pun saya dihukum, saya tidak rela dan saya akan banding. Kenapa? Karena dia bilang, ya kalau 1 hari, toh jadi saya tetap jadi pembunuh kan? Dia bilang, saya bukan pembunuh, dia bilang. Jadi saya tetap akan berjuang dan mudah-mudahan pengadilan ini memberikan keadilan buat saya, dia bilang. Hari ini, Bang Oto. Namun memang NG Peter, jaksa penuntut umum juga masih meyakinkan bahwa Jessica ini telah memenuhi 3 syarat dari pembunuhan berencana, yaitu yang pertama memiliki kehendak untuk membunuh dan juga memiliki jangka waktu yang tenang. Jangka waktu yang dimaksudkan ini adalah adanya saat dari mulai Desember di saat Jessica mulai menghubungi Mirna kembali hingga kejadian pada 6 Januari silam, yaitu ada waktu sekitar 1 bulan. Ya, kita juga sekarang masih menunggu persidangan ini berlanjut, di mana jaksa penuntut umum menuntut Jessica dengan hukuman 20 tahun penjara karena dianggap telah melanggar pasal 340 KUHP. NG Peter.